Hai hobi film, apa kabar kalian semua? Saya selalu berharap kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Lie. Mengisahkan seorang gadis yang memiliki keluarga broken home dan memimpikan keluarga yang seutuhnya kembali, namun dengan cara berbohong. Saya ingatkan, alur cerita film ini mengandung spoiler, jadi ada baiknya buat kalian menonton terlebih dahulu filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Kayla yang sedang dalam perjalanan di dalam mobil bersama ibu dan pacarnya. Tiba di bandara, segera pacar ibunya berpamitan, namun Kayla terlihat tidak suka dengan kemesraan mereka. Kayla dan ibunya melanjutkan perjalanan menuju kediaman ayah kandungnya. Di sini Kayla berpelukan dengan ayahnya dan berjanji akan membelikan makanan serta mengantarkan Kayla les balet. Tidak lama datang pacar dari ayahnya yang terlihat juga Kayla tidak menyukainya. Dalam perjalanannya menuju les balet, Kayla melihat sahabatnya yang bernama Britney sedang berdiri di pinggir jalan. Kayla memaksa si ayah untuk berhenti karena Kayla ingin memberi tumpangan kepada Britney karena memang memiliki satu tujuan, yaitu les balet. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan, namun tidak lama Britney meminta berhenti untuk buang air kecil. Entah bagaimana, si ayah tiba-tiba kehilangan mereka berdua. Tiba-tiba saja terdengar suara jeritan Kayla yang sedang menangis di atas jembatan. Si ayah menanyakan di mana keberadaan Britney. Kayla menunjuk sungai di bawah jembatan tersebut. Sontak saja si ayah berlari menuju sungai dan melihat keberadaan Britney. Jelas Britney tidak ditemukan. Segera mereka kembali ke mobil dan membawa dompet milik Britney. Mereka berdua bergegas menemui si ibu. Ayah mencoba menjelaskan kejadiannya, namun karena memang hubungan yang sudah tidak harmonis, mereka bertengkar. Sesaat tiba di rumah, barulah si ibu tahu tentang kejadian di jembatan sungai tadi. Di sini dijelaskan bahwa ayah dan ibu tidak begitu mengenal sosok Britney, sahabat dari Kayla. Mereka berdua berdebat untuk merahasiakan kejadian ini atau melapor kepada pihak berwajib, dengan konsekuensi bahwa anak mereka Kayla akan menerima hukuman. Malam pun tiba. Kayla tertidur ditemani si ibu. Lalu diperlihatkan sungai tempat di mana kejadian Britney menghilang. Terlihat sosok mayat Britney di pinggir sungai itu. Ternyata hanyalah mimpi si ibu yang sedang tertidur di atas meja. Pagi itu si ayah dan ibu berdiskusi tentang bagaimana sikap Kayla yang begitu santai menghadapi kejadian ini, sementara mereka berdua begitu stres menghadapinya. Namun ternyata Kayla menguping pembicaraan mereka dari dalam. Seketika Kayla mengamuk hingga si ayah mendorongnya. Terlihat Kayla adalah seorang gadis yang manja dan juga labil. Tiba-tiba bel rumah berdering. Si ibu membukakan pintu dan ternyata tamu itu adalah orang tua dari Britney yang menanyakan apakah Kayla mengetahui keberadaannya. Si ibu pun berbohong dengan mengatakan Kayla sedang sakit dan sedang pergi ke dokter. Orang tua dari Britney meminta nomor ponsel si ibu apabila Kayla datang, dia ingin berbicara dengannya, lalu berpamitan. Di balik pintu, si ibu menangis karena telah berbohong dan menutupi kesalahan anaknya.
Tidak lama orang tua dari Britney menghubungi si ibu melalui ponselnya untuk menanyakan Britney kepada Kayla. Terlihat Kayla sedang asik menonton TV, si ibu memintanya untuk menghubungi orang tua Britney dan mengatakan kebohongan bahwa sedang sakit, tapi Kayla terdiam. Seketika si ayah tiba dan berdiskusi kembali tentang bagaimana rencana menutupi kejadian ini. Mereka sepakat untuk menyembunyikan Kayla di hotel. Tapi saat mereka berkemas, tiba-tiba saja orang tua dari Britney datang dan bertanya kepada si ibu kenapa teleponnya tidak dijawab. Si ibu terlihat gugup hingga si ayah menyapanya dan mereka berkenalan. Namun orang tua dari Britney melihat Kayla berdiri di depan rumah dengan kondisi yang sehat. Di sini mulai timbul kecurigaan orang tua Britney dan memaksa untuk menanyakan Britney kepada Kayla. Tapi si ayah melarangnya hingga tanpa sengaja memukulnya hingga berdarah. Dan si ibu mengusirnya dengan mengancam akan memanggil polisi. Terlihat si ayah sedang diobati sambil berdiskusi tentang apa langkah yang terbaik. Ayah menyarankan ibu untuk menemui temannya yang bekerja di kantor polisi untuk melaporkan orang tua Britney dengan cerita-cerita bohong. Tidak lama datang polisi sahabat si ibu dengan tujuan menanyakan hubungan Kayla dengan Britney. Di sini Kayla terlihat gugup menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi itu. Tiba keesokan harinya, terlihat orang tua Britney dikunjungi oleh polisi dan menanyakan keberadaan Britney yang telah menghilang. Berpindah kepada Kayla yang sedang membangunkan ayahnya tertidur. Terlihat mereka bercanda seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak lama si ibu berpamitan untuk bekerja. Sepulangnya bekerja, si ibu ditemui polisi dan menceritakan bagaimana orang tua Britney mencurigai si ibu. Karena dari pelacakan ponsel milik Britney terakhir kali berada di pusat kota yang dimana si ayah tinggal di sana. Seketika itu si ibu pergi tanpa kata-kata. Tiba polisi di tempat di mana Britney bertemu Kayla dan si ayah. Terlihat polisi itu mengawasi dan memantau dengan tujuan mencari bukti. Dan benar saja mereka menemukan alat bantu pernapasan milik Kayla di TKP. Hingga si ayah dan ibu tidak bisa lagi mengelak dan mengusir polisi itu dari rumahnya secara paksa. Akhirnya keadaan semakin rumit. Terlihat ayah dan ibu sangat stres menghadapi masalah ini. Jelas saja mereka tidak siap apabila Kayla harus dihukum atas perbuatannya kepada Britney. Ayah dan ibu pergi malam itu mendatangi rumah orang tua dari Britney yang entah apa tujuannya. Namun tiba-tiba si ibu kepergok dan bertengkar dengan orang tua Britney. Terjadilah perkelahian antara orang tua Britney dan si ayah. Namun si ibu memisahkannya dan bergegas pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba saat dalam perjalanan, orang tua Britney berada di tengah jalan dan dengan sengaja si ibu menabraknya hingga tewas. Pagi pun tiba. Mereka berdua segera menghilangkan bukti dengan membasuh bekas darah di mobil. Tiba-tiba saja terdengar suara seorang mengetuk pintu yang akan membuat mereka berdua sangat terkejut. Ya, orang itu adalah Britney yang selama ini menghilang. Ternyata benar, Britney memang minggat dari rumah untuk menemui pacarnya dan melibatkan Kayla dengan mengarang cerita Britney telah menghilang. Ayah dan ibu menanyakan kepada Kayla, kenapa harus sejauh ini mengarang cerita menghilangnya Britney. Kayla menjelaskan bahwa semua ini dilakukan agar ayah dan ibunya bisa terus bersama-sama dan tidak meninggalkannya dengan pasangan barunya. Film pun selesai dengan mereka berpelukan dan tidak lama terdengar sirine polisi. Bagaimana menurut kalian? Film ini mengajarkan bahwa bagaimana kebohongan dibuat dan ditutupi, pasti akan terbongkar kebenarannya.
Dan juga seburuk apapun tingkah laku seorang anak, orang tua akan tetap membelanya walaupun apapun itu resikonya. Buat kalian yang suka dengan konten ini, mohon di subscribe, like, dan komen. Saya ingatkan, jaga selalu kesehatan, cukup istirahat, dan jangan telat makan. Ingat, sehat itu mahal. Sekian, salam hobi kedawung.